ongkos berobat ke Penang, termasuk operasi, termasuk tiket aku, mama, dan kakakku, plus nyewa apartemen, plus makan dan segala macam, itu tetap hanya 1/4 biaya operasi di Jakarta. Yes, kita Cuma save a lot. 1/4, bukan setengahnya Belajar ya. dari pengalaman. Kenapa kita tidak mencontoh saja sistem yang ada di Malaysia? Tidak perlu kita gengsi untuk mencontoh ya. Kalau Malaysia, Singapura itu boleh murah, kenapa kita tidak gitu ya? Masalahnya di situ. Kenapa? Kendalanya di mana sebetulnya? Soal alat kesehatan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin, ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini saya akan mereaksi satu video, sebuah pengalaman dari warga negara Indonesia yang berobat ke Malaysia. Bagaimana pengalamannya? Ya, saya sudah nonton videonya dan saya sangat tercengang. Tapi habis ini kita tonton lagi bersama-sama ya. Saya tercengang dengan penjelasan si kakaknya ini. Biaya pengobatannya itu 5 kali lipat lebih murah dibanding di Indonesia. Contoh ya, kalau di Indonesia itu habis 500, di Malaysia itu cuma habis 50. Di Malaysia itu cuma habis 100. Dan banyak sekali kelebihan-kelebihan lainnya sehingga di Malaysia itu pengobatannya murah, kualitasnya bagus, tenaga kesehatannya bagus, profesional, dan dukungan-dukungan dari pemerintahnya yang best. Oke, biar tidak panjang lebar ya, kita tonton saja dulu bersama-sama. Dan ini videonya saya ambil dari channelnya Aliyah Natasha dengan tajuk videonya alasan aku pilih berobat ke Malaysia daripada Indonesia. Ini diposting 1 bulan yang lalu, berarti ini baru ya. Oke, jom kita tonton bersama-sama. Malaysia itu menerapkan akreditasi internasional. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Hai semuanya, kali ini di video ini aku mau share kenapa sih orang Indonesia itu pada berobat ke Malaysia. Dan ternyata ibuku salah satunya. Disclaimer dulu ya, video ini dibuat bukan untuk membandingkan negara kita dengan negara tetangga, enggak sama sekali. Tapi sebagai bahan pertimbangan, bagaimana kita spend our money, our time, our effort untuk memilih bagaimana sih cara perawatan dan penyembuhan untuk kesehatan kita ataupun untuk keluarga yang kita sayang. Jujur, mamaku mulai melakukan pengobatan dan akhirnya juga harus operasi itu dilakukan di Penang, Malaysia. Dan dari tahun lalu kita udah ngeliat ya berbagai media online ataupun berbagai berita lah gitu udah menceritakan betapa Indonesia kehilangan potensi devisa sebesar 170 triliun tiap tahunnya karena ada 1 juta warga negara Republik Indonesia yang berobat ke luar negeri. Bahkan pas kemarin aku di Penang yang namanya ruang tunggu ya, kan kita saling cerita, bisa itu pasiennya ataupun keluarga pasiennya yang nemenin mama papanya atau keluarganya gitu. Itu hampir 90% yang ada di ruang tunggu itu adalah orang Indonesia. Wow. Oke. Terus hal kedua yang aku sadarin, orang-orang yang berobat itu nomor 1 penyakitnya itu adalah penyakit cancer. Jadi penyakit-penyakit berat. Yang kedua gitu ya? adalah jantung, dan yang ketiga memang sebatas medical check up. Sebagus apa sih medical check up di Penang? Menurut aku, kalau dari segi resultnya itu cepat, bisa didapatkan dalam hitungan jam. Jadi biasanya aku nemenin mama nih udah dari jam 7 kita ke rumah sakit.
administrasi, ngantri dan segala macem. Nanti mulai medical check up-nya mungkin sekitar jam 9-an, after lunch sekitar jam 1 atau 2-an bisa ketemu dengan dokternya dan langsung dibacain resultnya. Dari result itu akan keluar lagi nih, kira-kira butuh extra check up di bagian mana. Apakah mungkin tulang atau MRI atau many things, tergantung hasil check up kamu. Tapi yang terpenting itu adalah biaya medical check up-nya itu jauh-jauh lebih murah dibandingkan rumah sakit swasta yang ada di Jakarta terutama. Oke, pas aku ke Penang kan aku naik pesawat nih dari Jakarta straight ke Penang. Dan ya di situ udah kelihatan lah ya, mungkin 50% lebih tuh memang tujuannya berobat ke Penang. Kenapa waktu itu aku milihnya Penang bukan KL atau Kuala Lumpur gitu? Sesimpel tahun 2017 itu ibuku harus melakukan operasi tulang punggung. Dan ketika itu ada salah satu teman lamaku yang ibunya sudah melakukan check up dan juga operasi tulang punggung di Penang. Sedangkan kita udah ke Jakarta dan ke 3 rumah sakit, ngecek semua, dan akhirnya yang bikin ibuku berat untuk melakukan operasi itu, salah satu dokter mengatakan kalau chances kesembuhannya itu 70%. Jadi ada 30% kemungkinan gagal nih operasinya. Akhirnya aku teleponan sama temenku gimana nanya dan caranya, ya udah kita decide 2017 Oktober yuk kita check up ke Penang. Dan in the end 3 bulan setelah check up, ibuku melakukan operasi tulang punggung di Rumah Sakit Labuan Lai. Itu sesuai dengan rekomendasi dari temanku juga. Nah, karena aku ada comparison dengan tanteku di Jakarta yang sudah operasi tulang punggung juga, dia recovery dari operasi dan stay di rumah sakit itu sekitar 2 mingguan. Jadi waktu ngurusin mamaku, akomodasinya, aku nge-book apartemen itu untuk 1 bulan. Anggap dia recovery di rumah sakit 2 minggu sambil kita tungguin nih, dan 2 minggu lagi mungkin berobat jalan. Tapi kenyataannya tahu nggak, mamaku itu di opname cuma 3 hari 2 malam. Jadi setelah operasi cuma menginap 2 malam. Dan pada akhirnya nih ya, perkiraan gitu, 2 minggu ya, ongkos berobat ke Penang, termasuk operasi, termasuk tiket aku, mama, dan kakakku, plus nyewa apartemen, plus makan dan segala macam, itu tetap hanya 1/4 biaya operasi di Jakarta. Yes, kita save a lot. Belajar dari pengalamanku ini, oh ternyata penting banget nih, dan aku selalu bilang ke klien-klien yang konsultasi ke aku, kalau kamu punya health insurance, pastikan kalau bisa nih punya coverage sampai Malaysia. Jadi berobat ke Malaysia yang membutuhkan tindakan opname itu bisa di cover oleh insurance. Karena biaya pengobatan di Malaysia ini jauh lebih murah dari di Indonesia, berarti ini juga bisa nge-save up limit tahunan dari polis asuransi. Betul. Terus kenapa dong banyak banget nih orang Indonesia yang pergi ke Malaysia? Bahkan tadi aku bilang ya, di ruang tunggu aja kayak maybe 80-90% tuh orang Indonesia. Aku ngobrol sama orang dari Medan, Pontianak, Surabaya, dan juga Jakarta, itu banyak banget. Dan mostly memang usia-usianya tuh lansia, 50 tahunan ke atas. Dan yang seusia aku biasanya nemenin dan sekalian medical check up. Nah, kenapa sih Malaysia bisa memberikan layanan kesehatan yang kualitasnya lebih tinggi dengan harga lebih rendah? Yang pertama, ini adanya support dari pemerintah yang mendorong regulasi sehingga lembaga kesehatannya bisa meningkatkan kualitas dan pelayanan. Oke. Yang kedua, setahu aku ini ya, di Penang itu memang strategi kotanya menjadikan Penang sebagai salah satu tujuan untuk healthcare, traveling, dan juga bisa check up. Jadi memang goalsnya ke sana, jadi didukung semua tuh
regulasinya, kualitasnya, standar kesehatannya, sampai biaya-biaya obatnya Malaysia itu tergolong yang termurah hampir di seluruh dunia. Tambahan lagi ya, Malaysia itu menerapkan akreditasi internasional. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Lalu, emang cuma masalah harga doang nih orang-orang pada pergi ke Malaysia? Nope, jadi ternyata orang-orang Indonesia prefer ke Malaysia karena satu, mereka jujur, ini kita ambil demografinya yang memang menggunakan rumah sakit swasta non-BPJS. Yang pertama, mereka punya uang, bisa bayar, tapi nggak puas dengan pelayanan kesehatan yang ada. Terus yang kedua, mendengar rekomendasi dari teman dan keluarga yang sudah merasakan health experience, gimana rasanya ditangani dan melakukan pengobatan dan treatment di Malaysia. Terus tiga, harganya itu bisa menang banyak, alias karena murah, kita sebagai pasien bisa save a lot untuk hal-hal lain. Harga murah, dan yang keempat, jaraknya ini deket banget dan cukup satu kali penerbangan, nggak usah transit, kamu bisa milih untuk di KL ataupun di Penang. Dan yang kelima, dengan kurs Malaysia yang sekarang dibandingkan kurs Singapura yang udah mahal banget, Malaysia jadi top destination dibandingkan Singapura. Sebenarnya apa sih yang bikin masyarakat Indonesia ini kecewa? Wah, kalau dari data nih di CNBC Indonesia, Golden Line Ratio berdasarkan WHO idealnya adalah 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Sedangkan Golden Line Ratio di Indonesia ini hanya 0,46. Dan di Malaysia itu justru 1,5. Jadi memang hampir 3 kali lipat loh. FYI, ya tadi kan aku udah bilang treatmentnya murah, opname juga murah. Lalu apalagi nih yang murah di Malaysia? Harga obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Padahal tetanggaan, tapi harganya 5 kali lebih mahal. Terus apa sih yang bikin harga obat di Indonesia ini lebih mahal? Menurut Wakil Menkes Dante Saxono Harbuono, nih aku bacain ya. Ketergantungan impor atas obat-obatan paten membuat harga di Indonesia lebih mahal dibandingkan di Singapura dan Malaysia. Karena 90% bahan baku obat tersebut didapat dari impor. Ya. Dan bahan baku obat sendiri ini ada dikenakan bea masuk sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan. Pertanyaan aku, Singapura sama Malaysia apakah tidak mengimpor bahan-bahan baku itu? Bukannya bahan-bahan baku itu juga pasti diimpor oleh mereka. Nah, tapi balik lagi nih, di awal video juga aku bilang adanya government support yang untuk menjadikan strategi health tourism destination untuk Malaysia itu sendiri, mempermudah gimana ekosistem kesehatan di Malaysia itu bisa jauh lebih maju. Berdasarkan Healthcare Index by Country 2024, ternyata peringkat Indonesia itu ada di peringkat 58, sedangkan Malaysia ada di peringkat 29 dan Singapura ada di peringkat 24. Lebih baik kita studi banding juga kali ya, apa sih yang seharusnya kita terapkan dari negara-negara tetangga kita terkait healthcare system. Sebenarnya kita juga bisa melihat langsung nih, karena udah ada report langsung dari Metro TV tentang data perbandingan harga obat di Indonesia versus di Malaysia. Yang penyebabnya adalah 90% bahan baku masih impor. Dan impor buat obat pun dikenain bea cukai masuk. Terus yang kedua, teknologi memproduksi obat kita ini ketinggalan nih. Jadi masih butuh banyak improvement. Dan yang ketiga, tenaga ahlinya kurang. Dan yang keempat, perusahaan produsen obat di Indonesia belum kuat. Pertanyaan aku nih ya, kenapa dong perusahaan-perusahaan obat dari luar negeri ini nggak mau ya untuk berinvestasi di Indonesia? Padahal katanya kita punya bonus demografi yang mungkin bisa menjadi konsumen obat sebanyak 280 juta penduduk.
Apalagi yang bikin Wah, mahal terkait kesehatan, karena alat-alat kesehatan masuk dalam kategori pajak barang mewah. Akibat pajak, alat kesehatan masuk ke dalam makanya kategori pajaknya pajak tinggi, barang mewah, harganya sehingga mahal. ongkos berobat pasien sebagai konsumen dikenakan beban tarif 50% hingga 50% lebih besar daripada tarif seharusnya. Kalau health itu segitu preciousnya, padahal bukannya kesehatan itu adalah hak segala warga negara Betul, ya, kok betul malah sekali. dikategorikan barang mewah sih? Sekali lagi ya, ini sih buat pilihan kamu aja. Toh uang kamu mau berobat di mana, it's up to you. Dan kesehatan juga menjadi tanggung jawab kamu. Tapi pengennya dong sebagai warga negara kita sadar dengan apa nih sistem kesehatan yang dimiliki oleh negara-negara tetangga kita. Yuk kita cek. Nah, kalau di Thailand sendiri ini punya yang namanya Universal Health Coverage Scheme. Berlaku untuk pegawai sipil, pegawai swasta, dan di luar kedua kelompok tersebut. Sudah menjangkau 100% warga Thailand sejak 2011. The good news-nya adalah pemerintah tidak mengungut premi alias biaya sama sekali untuk program ini. Yang kedua adalah negara Singapura. Singapura punya program yang dijalankan kolaborasi pemerintah dan swasta. Ada kelas-kelasnya dari A, B1, B2, sampai C berdasarkan fasilitas dan jumlah ranjang dalam ruangan. Nah, kalau di Singapura memiliki program proteksi kesehatan seperti MediSave, MediShield, MediFund, ElderShield. Ini ada kontribusi dari masyarakatnya juga untuk membayar. Ada yang 20% dari pendapatan, ada yang ya tergantung lah ya. Di Malaysia sendiri ada program kesehatan yang namanya MySalam. Memang program ini dikhususkan untuk para warga negaranya yang berusia 18 sampai 65 tahun dengan pendapatan tahunan sekitar Malaysian ringgit 24.000 atau 82 juta per tahun. Nah, mereka-mereka ini bisa mendapatkan layanan gratis sebesar 8.000 ringgit ataupun 27 juta. Good news-nya adalah pelayanan ini juga mengcover 45 penyakit. Nah, ini video benar-benar untuk bahan pertimbangan kamu yang ingin melakukan medical check-up, medical treatment, ataupun mendapatkan second opinion. Because your money matters. Goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wow. Tahniah buat Malaysia, Singapura, Thailand yang punya sistem kesehatan yang pro rakyat. Betul-betul memperhatikan sektor kesehatan. Sehingga pengobatannya murah-murah, alat kesehatannya bagus, tenaga ahlinya profesional. Jadi kebijakan pemerintah yang dibuat di Malaysia itu tidak hanya menguntungkan warganya saja, tapi juga menguntungkan bagi warga asing, terutama Indonesia yang banyak sekali berobat ke sana. Terima kasih Malaysia, polisi yang Anda buat dalam sektor kesehatan ini tidak hanya menguntungkan rakyat Anda sendiri, tetapi juga menguntungkan bagi rakyat Indonesia, karena banyak sekali berobat ke Malaysia. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar soal sistem kesehatan di Indonesia dengan Malaysia seperti apa. Tadi sudah dijelaskan secara detail oleh si kakaknya tadi ya. Selanjutnya kita tonton soal tanggapan Jokowi terkait rakyatnya yang banyak berobat ke Malaysia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan hampir 2 juta warga Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat. Akibatnya negara merugi atau kehilangan 165 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo setelah meresmikan salah satu rumah sakit di Kota Bandung, Jawa Barat. Presiden Jokowi mengatakan 1 juta warga Indonesia berobat ke Malaysia, 750.000 warga Indonesia berobat ke Singapura, sementara sisanya ke Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan beberapa negara lain. Perilaku ini membuat Indonesia kehilangan devisa hingga 165 triliun rupiah. Untuk mengantisipasi perilaku ini, Presiden Joko Widodo mendukung pembangunan rumah sakit berkualitas untuk menjaga masyarakat Indonesia tetap berobat di dalam negeri. Selain itu, Presiden Joko Widodo menilai Indonesia masih kekurangan dokter spesialis.
Presiden meminta Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan untuk menambah jumlah sumber daya manusia dokter spesialis dan mempermudah proses sertifikasinya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. 165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu. Karena ada modal keluar, capital outflow. Oleh sebab itu saya sangat mendukung pembangunan rumah sakit yang kurang lebih kayak Mayapada Hospital Bandung ini. Itulah tadi tanggapan dari Presiden Indonesia. Dia mengatakan banyak sekali yang berobat ke Malaysia sampai kehilangan devisa senilai 185 miliar. Wow. Dan sebagai solusi tadi yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, dia akan membangun fasilitas kesehatan, membangun rumah sakit lebih banyak, begitulah kurang lebih. Sebetulnya begini Pak Jokowi, yang menjadi evaluasi bukanlah sekedar berapa banyak fasilitas kesehatan, ya rumah sakit, tetapi yang menjadi dasar adalah yang harus dievaluasi adalah soal tenaga kesehatan itu sendiri, dokternya, keahliannya, itu yang perlu dituntaskan, yang harus dibereskan. Harus betul-betul ada tenaga ahli yang yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Jangan sampai salah diagnosa, ya. Jangan sampai salah periksa gitu ya. Itu konyol sekali. Kan ada tuh tahun lalu ya, ada seorang artis yang mertuanya sakit ya, sakit di bagian telinga. Ketika dia diperiksa di Jakarta, rumah sakit Jakarta, dia katanya kena kanker atau apa gitu. Karena tidak puas dengan hasil diagnosa yang di Jakarta itu, kemudian dibawalah ke Malaysia atau Singapura ya. Ternyata setelah dicek di sana bukan kanker, tetapi karena masalah ringan lah, bukan kanker. Tapi soal intinya penyakit ringan, bukan seberat itu. Itu menjadi bahan tertawaan netizen se-Indonesia. Nah, di situ sudah kita tahu permasalahannya adalah kualitas dokternya di sini itu yang perlu betul-betul ahli di bidangnya ya. Kemudian selanjutnya kita tonton ini pernyataan dari Menteri Kesehatan, kenapa sih harga obat dan alat kesehatan di Indonesia itu mahal. Yang pertama, dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Yang nomor dua, beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa lebih resilience untuk Indonesia kalau ada pandemi lagi. Nah, dibahas satu persatu. Kenapa harga obat dan akes tinggi? Yang kedua, kok industrinya nggak maju-maju? Yang pertama, kita kasih masukan mungkin dari sisi jalur perdagangannya kita itu masih ada inefisiensi. Tata kelolanya juga mesti dibikin lebih transparan dan terbuka. Iyalah, biar nggak ada sehingga korupsi. tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian akes dan obat-obatan. Itu lebih ke masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa. Kalau negara tetangga, contoh saja Malaysia, kalau pengobatannya itu murah, harga obat murah, kenapa Indonesia tidak gitu ya? Kenapa kita tidak mencontoh saja sistem yang ada di Malaysia? Tidak perlu kita gengsi untuk mencontoh ya. Kalau Malaysia, Singapura itu boleh murah, kenapa kita tidak gitu ya? Masalahnya di situ. Kenapa? Kendalanya di mana sebetulnya? Soal alat kesehatan. Kenapa alat kesehatan ini dianggap barang mewah sehingga pajaknya tinggi? Sehingga bebannya pun juga kepada pasien. Udah sakit ditambah beban pula pasiennya. Harus bayar pajak. Ayo dong, studi banding dengan negara tetangga.
apa sih yang kurang dari kita ini, apa sih kelebihan yang ada di sana, sehingga pengobatan di sana itu bisa semurah itu. Ayo dong Indonesia, kalau kita tidak bisa sama, paling tidak mendekatilah, ya. Bayangkan, pengobatan di Indonesia 5 kali lebih mahal daripada di Malaysia. Why? 5 kali lipat, bukan 2 kali lipat. Kemudian tadi soal eh, dokter ya, itu idealnya tiap 1.000 orang itu ada 1 dokter. Dan di Malaysia itu tiap 1.000 orang, tiap 1.000 pasien ada persentasenya itu ada 1,5 gitu ya, 1,5%. Nah, tenaga dokternya. Di Indonesia tiap 1.000 orang itu cuma ada persentasenya itu cuma 0,45, cuma 0,45%. Tidak sampai 5, tidak sampai setengahnya. Itu berapa kali lipat dari Malaysia tuh? Dari sini kita bisa tahu betapa bobroknya sistem kesehatan di Indonesia ini. Betapa tidak diperhatikannya oleh negara, oleh pemerintah soal kesehatan ini. Jadi kita sakit, bukannya kita optimis untuk sembuh, tapi kita pesimis duluan sebelum berobat karena biayanya yang amat tinggi. Belum lagi kepercayaan masyarakat terhadap dokter di Indonesia ini kurang. Karena ya contoh di daerah saya saja. Contoh ada seseorang yang divonis dia punya kanker payudara. Nah, itu dokter menyarankan untuk dioperasi ya, untuk ditangani. Tetapi si pasien itu jadi ragu, jadi takut untuk operasi. Masalah utama yang menjadi mereka takut, menjadi ragu untuk dioperasi itu bukan karena dari segi biaya, tetapi melihat fakta yang ada di lapangan, kebanyakan orang yang sudah melakukan operasi bukannya sembuh tapi malah tambah parah. Itu banyak sekali kejadian di daerah. Itu yang membuat takut pasien untuk dilakukan operasi oleh dokter di rumah sakit. Karena kurangnya kepercayaan penanganannya. Ironinya lagi, banyak yang meninggal. Ya tentu kalau soal umur, soal kematian itu sudah di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi yang namanya manusia kan pasti berpikir bahwa kematian itu ada sebabnya. Ya. Jadi kebanyakan orang itu anggapannya nanti ke operasi malah tambah parah, malah meninggal seperti orang-orang gitu ya. Itu anggapannya, sehingga orang-orang itu pada takut, pasien itu pada takut untuk operasi, untuk diambil tindakan operasi. Karena banyak yang gagal. Ya ada juga yang berhasil dilakukan operasi, dia sembuh. Tapi faktanya di lapangan itu banyak juga yang gagal, bukannya sembuh malah tambah parah dan meninggal. Intinya banyak sekali deh kejanggalan-kejanggalan, ketidakberesan soal kesehatan di Indonesia nih. Ya, apalagi ada korupsi ya. Ada korupsi di sektor kesehatan. Itulah salah satunya mengapa di Indonesia ini pengobatannya itu mahal. Jadi tidak hanya sekedar obatnya yang impor, kemudian alat kesehatannya yang menjadi dianggap barang mewah sehingga pajaknya mahal. Lain dari itu adalah karena ada praktek korupsi di dalamnya sehingga mempengaruhi harga ya. Harganya menjadi mahal, biaya pengobatan jadi mahal. Oke, itu saja ya. Intinya dari apa yang disampaikan si kakak tadi ini, kebijakan atau polisi yang dibuat oleh pemerintah Malaysia terhadap sektor kesehatan itu tidak hanya menguntungkan bagi rakyatnya, tidak hanya memudahkan bagi rakyatnya, tapi juga memudahkan bagi rakyat Indonesia. Selamat, selamat Malaysia. Kebijakan Anda, polisi Anda juga dapat dinikmati oleh warga asing, oleh orang di luar negara yang berobat di sana. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di next konten. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.